Inilah 5 jenis senjata yang dimiliki KKB Papua, ada yang bisa menjangkau hingga 3,8 km. Konflik panjang yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata Papua dengan anggota TNI Polri terus berlangsung. Puluhan korban dari kedua pihak telah berjatuhan. Mereka seakan tak gentar dengan pasukan TNI maupun Polri yang didatangkan ke Papua untuk memburu kelompok teroris itu. Papua siapkan 5 jenis senjata untuk perang dengan TNI Polri. Ada Steyr AOG buatan Austria WIT 700 High 393. Ya, kepercayaan diri KKB Papua tak datang dengan sendirinya atau tak beralasan. Belakangan, diketahui mereka berani lantaran memiliki modal persenjataan yang tak bisa diremehkan. Setidaknya KKB Papua menyiapkan 5 jenis senjata untuk perang dengan TNI Polri. Salah satunya ada senapan Steyr AOG buatan Austria. Kelompok kriminal bersenjata KKB Papua seolah tak takut dengan keberadaan pasukan setan yang dikirim untuk memburu mereka. Pantang mundur oleh kelompok teroris itu malah semakin menjadi-jadi. Tak hanya meneror warga sekitar, mereka juga nekat menyerang aparat keamanan yang sedang bertugas. Bahkan baru-baru ini, KKB Papua menyampaikan tantangan perang terbuka dengan prajurit TNI Polri. Dengan percaya diri, mereka bahkan telah menyiapkan lokasi pertempuran. Selama ini, KKB Papua memang dibekali deretan senjata canggih. Tak heran mereka berani menantang prajurit TNI Polri. Seperti apa jenis senjata api yang dimiliki oleh KKB Papua? Dikutip dari sripoku.com yang merangkum dari berbagai narasumber terpercaya, ada 5 jenis senjata api milik KKB Papua yang diduga didapatkan baik dari cara merampas maupun membeli secara ilegal di perdagangan gelap. Yang pertama, senapan serbu M16. I got him. What a miracle. Oh, man. Seperti diketahui, senapan serbu pernah terlihat ditenteng seorang anggota KKB Papua dan berada di sosial media. Untuk diketahui, M16 selain dipunyai tentara Amerika Serikat US M16 dan M4A1 saat ini juga digunakan oleh 15 militer negara anggota NATO dan 80 negara non-NATO. Awalnya M16 adalah senjata militer standar untuk tentara Amerika Serikat, tetapi digantikan oleh M4. Dalam sejarahnya, baik M4A1 dan M16 dapat menggunakan sistem operasi terbaik yang tersedia untuk operasi kuartal dekat. Spesifikasi kedua senjata api ini saat menembak dengan laju mulai dari 700 hingga 950 putaran per menit secara cepat dengan panjang 5,56 mm. Dalam penggunaannya, senjata-senjata ini dapat digunakan untuk menembak secara semi-otomatis dan sepenuhnya otomatis. Lalu beberapa anggota kelompok gerakan bersenjata KKB Papua sempat terlihat menyandang senapan M16 dengan varian M16A1 yang lebih sering digunakan. Senjata buatan Amerika Serikat itu digunakan sejak era Perang Vietnam, salah satu senapan serbu paling terkenal di dunia. Yang kedua, senapan serbu AK-47. Isso aqui é um tiro muito forte. Dá pra ver a placa de aço lá? Tirar no outro alvo aqui. É isso aí. Selanjutnya ada AK-47. Dalam kasus ini sudah dinyatakan pihak kepolisian jika ada seorang anggota KKB yang melarikan diri membawa AK-47. Untuk diketahui ada berbagai varian seperti AK-74 pernah terlihat digunakan kelompok bersenjata Papua. Senjata bermajasin melengkung khas rancangan Kalashnikov buatan Uni Soviet itu sepertinya menjadi senapan wajib dalam setiap konflik bersenjata mulai dari Afrika, Eropa, Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Dalam penggunaannya, AK-47 dikenal bandel dan mudah dirawat. Selain tidak masalah jika terendam air atau masuk lumpur, memiliki daya serangnya juga besar dengan kaliber 7,62 mm. Sayangnya akurasinya masih di bawah senapan M16, terutama untuk target lebih dari 400 meter. Yang ketiga, senapan mesin PKM. Подлиннее.
Lalu selain senapan serbu perorangan, dilansir dari Tribun News menyebutkan kelompok bersenjata Papua secara lengkap pernah dipotret menenteng senapan mesin, salah satunya senapan mesin Regu PKM buatan Rusia. Bahkan senapan mesin PKM mampu memberondong peluru 650 per menit. Jarak efektif tembakan rata-rata 1 km, tetapi mampu mencapai jangkauan 3,8 km. PKM menggunakan peluru kaliber 7,62 mm. Senjata itu sudah teruji di berbagai konflik dunia dan menjadi senapan mesin andalan Blok Timur di masa lalu. Yang keempat, senapan Stryker AOG. Termasuk paling canggih di antara jenis senjata lainnya. Dalam beberapa kasus dan foto-foto yang tersebar di dunia maya, selain senjata api rakitan, kelompok bersenjata di Papua juga memiliki Stryker AOG buatan Austria. Diduga senjata api ini mereka rampas dari anggota Brimob Polri. Namun kuat dugaan mereka memberi senjata api ini secara ilegal. Seperti diketahui berdasarkan data dari Kompas.com, senjata api jenis ini digunakan oleh kelompok Sabirus Walker saat menembak mati seorang anggota Brimob pada 2015. Jarak tembak yang mereka lakukan cukup jauh sesuai dengan spesifikasi dari Stryker AOG. Berikutnya adalah SS1V1, di mana senjata api ini dipakai oleh KKB Papua dalam beberapa kesempatan. Diduga SS1V1 adalah senjata rampasan. Bahkan berdasarkan data yang dilansir dari Tribun News, aksi melakukan perampasan senpi pernah dilakukan KKB Papua saat serang pos polisi Paniai, hingga seorang anggota Polri Bribtu Christian terluka akibat dikeroyok Jumat silam. Meski kemudian kasus ini diusut dan pelaku terus dikejar. Seperti diketahui, jenis senjata KKB Papua yakni SS1V1 ini dianggap sangat berbahaya. Senapan ini memiliki berat kosong 4,02 kg dan berat isi 4,38 kg.